Oke guys, bongkar cara rahasia mastering di studio Ivan Pianis. Oke, teman-teman selamat datang di konten Ivan Studio Webcam di siang hari ini. Jadi di video kali ini aku akan membahas tentang caranya mastering gitu, dan ini ada beberapa trik atau ya rahasiaku, rahasia dapur gitu yang akan aku share ke teman-teman. Langsung aja kita ke projectnya teman-teman. Boom. Nah, video kali ini akan singkat aja gitu teman-teman. Di sini ada satu project uh, cover, lagu cover, genrenya popang gitu, yang baru aja aku rilis kemarin gitu. Kalau teman-teman belum nonton, silahkan nonton dulu, jadi biar tahu nanti hasilnya itu seperti apa, hasil dari masteringnya gitu. Nah, tapi di sini aku hanya akan membahas tentang masteringnya aja teman-teman. Di sini aku akan buka track masternya aja di sini. Nah, oke, ini. Jadi aku biasanya mastering di project mixingnya langsung gitu. Aku bikin grup semua jadi satu, kemudian ada track mastering, jadi nggak harus ngerender sendiri gitu, di mix down sendiri terus dimasukin ke project lagi untuk di mastering. Nah gitu nanti ya akan lebih panjang prosesnya, dan kalau ada perubahan-perubahan di mixingnya nanti ribet gitu, apalagi kalau berurusan dengan klien yang ada revisi-revisi kayak gitu. Jadi langsung aja teman-teman, proses mastering itu seperti apa sih gitu. Nah, di sini nanti teman-teman bisa mengikuti atau meniru atau mencontoh sedikit trikku gitu. Tapi mungkin ada juga yang tidak bisa teman-teman tiru gitu. Nah, itu nggak apa-apa. Yang penting mindsetnya dapat dulu gitu. Nah, mastering itu apa gitu kan? Mindset dari mastering itu apa? Mastering sendiri itu tahapan akhir, kalau aku ya, tahapan akhir ketika sudah selesai proses mixing, teman-teman. Gitu. Nah, mastering ini tujuannya untuk apa, gitu kan? Jadi, mastering ini lebih ke untuk pertama menyatukan semua elemen komposisi project kita, gitu. Jadi, di mixing kita sudah balancing, sudah mix semuanya, sudah melakukan equalizernya gitu kan, nah dan sebagainya. Nah di mastering ini kita merapikan lagi hal-hal tersebut, sama dinamikanya kita cek lagi, frekuensinya kita cek lagi, dan biasanya aku lebih ke correctionnya, EQ correctionnya. Jadi bagian mana yang masih mengganggu atau bagian mana yang masih kurang gitu secara keseluruhan gitu kan, tidak per track. Kemudian peraturan yang kedua, mastering itu kalau aku tidak merubah karakter dari hasil mixingku gitu. Jadi jangan sampai proses mastering itu merubah terlalu ekstrim hasil mixingannya. Karena kan kita mixing sudah semaksimal mungkin kita maksimalkan di mixing. Nah, mastering ini hanya untuk ya merapikan aja, bukan untuk merubah secara ekstrim lagi. Jadi kalau memasukkan EQ ya tidak di EQ sampai yang berubah karakternya lagi, yang tadinya warm jadi bright, yang tadinya bright jadi warm, enggak seperti itu. Gitu. Terus misal kita pasang kompresor untuk dinamika. Nah, kompresor di sini bukan berarti untuk yang tadinya masih ada dinamisnya menjadi eh, statis terus menjadi kompres banget gitu, enggak seperti itu. Jadi mastering sebenarnya tidak se ekstrim itu kalau aku ya teman-teman gitu. Walaupun nanti akan ada beberapa plugin yang sama ketika di mixing dan lumayan banyak gitulah intinya gitu. Nah terus di peraturan ketiga yang mungkin ya terakhir ya, ini tiga poin penting ini adalah yang terakhir, memberi saturasi gitu. Jadi memberi warna tersendiri di hasil masteringan kita gitu. Musik kita ini mau diberi karakter seperti apa, mau dibikin warna seperti apa, nah itu aku lakukan di mastering. Walaupun di mixing juga aku lakukan coloring itu. Jadi di mixing per instrumen, drumnya aku coloring, vokalnya aku coloring,
gitarnya nanti ada karakter sendiri kayak gitu. Nah, tapi di mastering ini kita menyatukan beberapa coloring tadi menjadi satu di mastering gitu. Oke, tidak usah lama-lama, kita langsung mendengar projectnya teman-teman ini. Jadi ini sebelum di mastering gitu kan. Lupakanlah semua kenangan ini, hancurkanlah semua mimpi-mimpi, jangan pernah kembali dan tak akan pernah kembali, dan janganlah kau pernah berikan aku satu harapan. Nah, itu sebelum di mastering. Kemudian setelah masteringnya seperti apa? Kita aktifkan semua di sini pluginnya, jebret. Nah, ini setelah masteringnya. Lupakanlah semua kenangan ini, hancurkanlah semua mimpi-mimpi, jangan pernah kembali dan tak akan pernah kembali, dan janganlah kau pernah berikan aku satu harapan, kan karena aku ingin pergi hilang dan lupakan. Oke, nah itu hasil masteringnya teman-teman. Oke, ini hasilnya. Lupakanlah semua Ini bypass. kenangan ini, hancurkanlah semua mimpi. Ini hasil mastering. Jangan pernah kembali dan tak akan pernah Ini bypass. kembali, dan janganlah Ini kau hasil mastering. pernah berikan aku. Nah, itu dia teman-teman. Jadi kalau kalian perhatikan dengan teliti, dengan detail, proses mastering dengan plugin sebanyak ini teman-teman, yang kalian lihat ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 plugin yang aku masukkan, itu tidak merubah karakter dari mixinganku. Nah gitu, jadi bener-bener tidak ada yang berubah secara ekstrim dari hasil mixingannya gitu. Nah itulah mastering yang menurutku enak, bener, tepat, itu seperti itu. Jadi tidak terlalu ekstrim untuk merubah karakter musik di mixingnya gitu. Jadi mastering hanya memberikan saturasi, hanya coloring sedikit, hanya merapikan frekuensinya, merapikan dinamikanya sedikit-sedikit gitu, tidak secara ekstrim gitu. Nah sekarang kita langsung aja bedah satu persatu plugin yang aku pakai di sini apa aja dan tujuannya untuk apa aja gitu. Oke. Kita matikan. Nah ini seperti ini ya. Ini off, masteringnya off. Oke, kita aktifkan plugin pertama, jebret. Nah, di sini ada apa? Di sini ada TR5 tape mesin gitu. Nah, tape mesin ini apa gitu kan? Nah, kemarin kalau kalau teman-teman sudah melihat atau menonton videoku tentang mixing vokal gitu kan, yang biar lebih powerful seperti apa gitu. Nah, tape mesin ini aku gunakan untuk coloring teman-teman, untuk memberi karakter pada musik ini gitu. Kemarin kalau aku menggunakan plugin ini di mixing vokal itu untuk memberikan karakter di vokalnya gitu. Jadi ada karakter tersendiri dari plugin ini, di mana plugin ini itu mensimulasikan sebuah hardware analog gitu, di mana audio kita itu direkam dengan pita, kaset pita zaman dulu kayak gitu. Jadi analognya itu kerasa banget gitu. Jadi ya itulah kehebatan teknologi sekarang gitu, tanpa kita bermain dengan hardware, kita bermain dengan plugin, dengan software seperti ini, tapi karakternya kita bisa dapatkan gitu ya, 90% mirip lah gitu kan. Nah kita play coba. Ini bypass, ini on, bypass, on. Nah itu teman-teman, jadi perhatikan detail karakternya, ada apa ya, ambience analognya yang mungkin itu tidak bisa dijelaskan secara
lisan gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman berlatih mendengarkan itu ya dari referensi, dari jam terbang juga. Nanti lama-lama akan tahu teman-teman, oh ternyata karakter dari tape itu seperti ini, karakter dari sebuah kompresor itu seperti ini gitu. Nah, ini ada beberapa teman-teman untuk coloring seperti ini. Ada yang tape seperti ini, ada plugin coloring sendiri, ada ya teman-teman bisa dapat dari kompresor gitu. Pokoknya intinya tujuannya untuk memberikan karakter gitu, untuk memberikan warna tersendiri di mastering teman-teman gitu. Ini fungsi plugin pertama. Dan tadi mindsetnya jangan terlalu ekstrim merubah karakter dari mixingnya. Ini kalau di bypass sama di on kan itu tidak jauh berbeda teman-teman. Apalagi jangan tertipu dengan volume yang tambah keras. Nah itu jangan. Setelah pluginnya on itu musikku tetap tidak tambah keras gitu nih ya. Lupakanlah semua kenangan ini, hancurkanlah semua mimpi. On sama off sama aja. Jangan pernah kembali dan takkan pernah. Nah, jadi coloringnya dapat, karakternya dapat, tapi loudness-nya belum naik nih gitu kan. Padahal mastering kan untuk mengejar loudness gitu kan. Nah, nanti sabar dulu. Di sini plugin ini memang aku tujukan hanya untuk colornya aja, bukan untuk loudness-nya gitu. Oke, kita simpan plugin pertama gitu ya. Selesai. Lupakanlah semua. Nah, kemudian kita nyalakan plugin kedua. Di sini kita dengar. Lupakanlah semua kenangan ini. Kita buka ya. Nah, di plugin kedua itu ada EQ, teman-teman. Ada EQ dari Brainwork BX Console SSL yang seri 4000E. Gitu. Nah, di sini tujuannya untuk apa? Gitu kan. Nah, di sini tujuannya aku untuk memboosting biasanya gitu kan. Jadi khusus memang untuk ngeboost aja, ngeboost frekuensi yang aku anggap kurang gitu. Biasanya yang aku boost itu ada di low-nya, low bener-bener di sub low-nya gitu, frekuensi 30 sampai 50 gitu kan. Kemudian di mid-nya, bagian mid gini yang aku boost tapi sedikit banget, cuman 0, sampai maksimal ya 1 atau 1,5 dB naiknya gitu. Kalau low-nya biasanya memang agak banyak aku memboostingnya gitu nih. Lupakanlah semua kenangan ini. Ini off, Hancurkanlah semua mimpi-mimpi. ini on. Jangan pernah kembali Off, dan takkan on. pernah kembali. Oke, jadi di plugin ini beneran aku hanya menggunakan EQ-nya ini teman-teman. Aku tidak menggunakan kompresor di sini. Aku tidak menggunakan limiter di sini, tidak. Hanya EQ-nya ini karena aku suka dengan karakter EQ-nya di sini, simple, terus suaranya bagus gitu. Untuk ngebus itu enak, halus, bersih gitu. Jadi yang ini nggak aku utek-utek. Aku hanya bermain di sini dan sekali lagi aku ingatkan volumenya tidak berubah. Oke, volumenya belum menjadi tambah keras. Karena tujuanku memasang ini memang hanya untuk ngeboosting frekuensi-frekuensi yang aku butuhkan. Di sini low dan mid sampai mid high-nya yang aku boost sedikit gitu. Nah, kita dengar lagi. Ini off. Lupakanlah semua kenangan ini. Ini on. Hancurkanlah semua mimpi-mimpi. Off. Jangan pernah kembali dan On. takkan pernah kembali. Oke, volume tidak berubah, tidak menjadi tambah keras. Nanti loudness-nya nanti dulu. Oke, plugin kedua kita simpan. Nah, plugin selanjutnya ada EQ lagi, kita aktifkan. Bam. EQ dari Prohi 3, produknya Fab Filter. Oke, kita buka, kita play. Lupakanlah semua kenangan ini. Nah, teman-teman perhatikan volumenya belum naik, loudness-nya belum keras. Kita off kan? Lupakanlah semua Ini off, kenangan ini on. Hancurkanlah semua mimpi-mimpi. Jangan Off. pernah kembali dan On. pernah kembali. Nah,
di plugin ketiga ini untuk apa? Kalau tadi plugin kedua, EQ yang kedua tadi untuk nge-boosting gitu kan. Nah, di plugin ketiga itu di EQ ini aku biasanya menggunakan Pro Key 3 ini untuk mengkompres atau melimit atau mereduksi frekuensi yang berlebihan, teman-teman gitu. Nah, kalau tadi EQ yang kedua itu untuk nge-boosting atau untuk menambah frekuensi yang kurang. Nah, di EQ yang ketiga ini justru untuk mengurangi yang berlebihan. Jadi aku sendiri-sendiri, teman-teman gitu. Nah, di sini enaknya menggunakan Pro Key 3 itu kita bisa bermain dynamic seperti ini. Jadi tidak kita potong secara statis gitu enggak, tapi kita bisa melakukan dynamic seperti ini di mana dia hanya bekerja ketika frekuensi itu benar-benar berlebihan gitu sesuai dengan parameter yang kita atur. Nah, di sini yang aku perhatikan benar-benar itu di bagian low-nya. Low sampai ke sub low-nya itu yang aku kasih dynamic EQ biar tidak menjadi gemuruh kayak ngung atau bassnya itu menjadi rumble. Jadi kalau ada bass yang berbunyi terlalu banyak itu nanti suaranya jadi buk kayak gitu. Nah, caranya dengan ini, teman-teman. Lupakanlah semua Nah, ini frekuensi ini. Nah, jadi benar-benar di low-nya. Nah, tapi dia hanya bekerja ketika memang audionya menyentuh di angka yang sudah kita atur gitu. Lupakanlah semua kenangan ini, hancurkanlah semua mimpi-mimpi. Oke, gitu. Nah, ini tidak merubah karakternya, teman-teman. Jadi walaupun kita potong-potong seperti ini, tapi karakternya nggak berubah dari yang kita boost tadi. Karena dia hanya menjaga supaya tidak over gitu. Supaya ketika ada audio yang bassnya itu berlebihan, dia akan terhalang oleh EQ ini gitu. Nah, jadi saling melengkapi antara EQ kedua dan EQ ketiga ini saling melengkapi. Yang kedua tadi memboost low-nya, tapi di EQ yang ketiga dia membatasi ketika ada low yang berlebihan dia akan menekan ke bawah. Itu jadi rapi musiknya. Nah, ini kalau tak matikan semua ya. Oke, kita nyalakan ketiganya. Nah, karakternya tidak berubah secara ekstrim, teman-teman. Mixingnya tetap seperti itu gitu. Nah, kita hanya merapikan. Kemudian plugin keempat atau step keempat kita buka di sini. Kita pakai ini, teman-teman, imager. Jadi imager itu ada banyak, teman-teman. Teman-teman bisa pakai produknya Ozone, bisa pakai FabFilter. Nah, di sini kebetulan aku pakai dari T-Rex 5 yang quad image gitu. Jadi ini kita dengar dulu. Bypass on, bypass on. Oke, tujuannya untuk apa sih gitu kan? Tujuannya si imager ini untuk apa? Nah, untuk membentuk ruang dari musik kita, mau seberapa sempit musik kita dan mau seberapa luas musik kita gitu ya. Jadi di sini ada knob width dan knob gain. Gain ini untuk ya mengeraskan volume gitu, kemudian width-nya untuk mengatur kelebaran dari sound kita gitu. Sekali lagi, volumenya belum berubah. Nah, terus kapan volumenya berubah? Nanti. Ini masih sama dulu. Nah, ini off, ini on, ini off. Kenapa dia tidak memperkeras volume? Ya karena tujuanku di sini hanya untuk membuat imaging dari musikku, bukan untuk memperkeras loudness-nya, tapi untuk ya memperlebar atau bahkan mempersempit gitu. Nah, di sini ada dibagi 4 bandwidth, teman-teman.
Bandwidth yang pertama itu di low-nya. Lupakanlah semua Nah, dia hanya fokus di low-nya aja. Bung 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 gitu. Nah, di low ini biasanya aku tidak terlalu sempit juga, tapi juga tidak terlalu lebar teman-teman gitu. Kalau lebar banget kan gini. Nah, jadi low-nya itu kesebar. Low frekuensi kita itu kesebar di tengah dan ke samping-samping gitu. Nah, itu aku nggak suka gitu. Nah, jadi aku lebih suka kalau frekuensi low itu ada di tengah-tengah, tapi juga nggak yang mono. Nggak sampai yang mono, cuman ada di tengah garis lurus gitu nggak. Nih, seperti ini hanya mono di tengah. Nah, tapi aku agak sedikit buka kelebarannya gitu kan. Nah, seginilah, sekitar segini. Oke, segitu ya. Jadi, low-nya itu fokus di tengah, cuman di bagian sampingnya itu, di bagian pinggir itu tetap ke bagian low-nya. Jadi kalau teman-teman pakai headphone atau teman-teman pakai headset gitu kan, itu low-nya tetap enak, tetap fokus di tengah gitu, tapi di samping kanan kiri itu tidak terlalu cempreng, tidak terlalu bright, tidak sakit gitu, karena mereka kebagian frekuensi low-nya gitu. Nah, itulah fungsinya dari imager ini gitu. Kemudian bandwidth yang kedua itu mid low-nya. Kita dengar suaranya seperti ini. Nah, itu frekuensi mid low itu biasanya aku tempatkan di tengah tapi agak lebih lebar gitu kan. Kalau tadi low itu di tengah agak sempit gitu, tidak di tengah banget, agak melebar sedikit. Nah, kalau yang mid low ini lebar tapi tidak lebar banget gitu. Jadi ini. Tapi bukan yang mono. Kalau mono kan di sini bener-bener di tengah. Nah, ini bener-bener di tengah. Kemudian aku atur di sini. Nah, kenapa aku tempatkan di situ? Jadi frekuensi mid low ini itu aku tujukan untuk speaker-speaker yang kecil-kecil, kayak misalkan speaker komputer atau speaker mobil. Itu kan ada range seperti ini teman-teman. Nah, itu aku buat supaya tidak mono, musikku tetap terdengar stereo tapi tidak yang terlalu luas banget gitu. Nah, ini. Oke, nah kemudian yang frekuensi ketiga yaitu di mid high-nya. Kita dengar. Nah, ini mid high-nya. Ini sudah mulai agak lebar teman-teman. Ini udah lebar. Kalau frekuensi high itu memang biasanya aku tempatkan di agak jauh, agak melebar gitu. Jadi mid-nya itu tidak dapat high-nya, hanya sedikit aja di sini gitu. Nah, ini kan biasanya dimiliki oleh speaker-speaker Twitter, speaker HP, speaker headset HP, earphone. Itu kan frekuensinya di sini nih gitu. Jadi kita harus membuat dia lebar karena kan headset dirancang kanan kiri, tidak satu di tengah, enggak. Tapi dirancang dua, kanan dan kiri. Nah, maka penempatan frekuensi ini aku taruh di samping gitu. Nah, suaranya kayak gitu. Kemudian frekuensi yang terakhir adalah frekuensi high-nya. Bener-bener frekuensi high yang jauh di samping teman-teman. Suaranya kayak gini. Nah, jadi hanya cek, 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 hanya itunya. Nah, kalau kita taruh suara itu di tengah itu nggak enak teman-teman, jelek. Nah, sakit. Kita mendengarnya akan sakit di telinga kita. Tapi kalau kita lebarkan, nah itu enak karena frekuensinya akan tersebar. Ketika kita aktifkan semua frekuensinya, maka frekuensinya akan menjadi rata. Di tengah ada, tengah agak lebar ada, lebar agak tengah ada, sampai yang mentok di pinggir pun ada. Kita aktifkan semuanya. Lupakanlah semua kenangan ini, hancurkanlah semua mimpi-mimpi, jangan pernah kembali. Bypass. Takkan pernah kembali.
on. Dan sangatlah kau pernah. Oke, itu ya. Jadi imager ini penting untuk mastering, teman-teman. Bagiku sangat-sangat penting gitu, karena untuk penempatan masing-masing frekuensi mau ditaruh di posisi mana gitu. Nah, kemudian plugin yang kelima adalah ini. Kita aktifkan. Oke, harusnya teman-teman sudah kerasa di sini loudness-nya mulai bekerja, mulai berubah. Ini kalau kita bypass, ini on. Ini bypass, on. Nah, ini plugin apa? Kita buka dari SSL Native Bass Compressor V6. Oke, bass kompresor. Jadi tugasnya kompresor di sini untuk mengelem semua plugin-plugin ini tadi, teman-teman. Plugin ini ada saturasi, EQ, kemudian dynamic EQ, kemudian di sini ada imager. Mereka dieratkan atau disatukan lagi dengan kompresor ini. Makanya namanya bass kompresor atau bus kompresor. Jadi untuk menaungi atau untuk membungkus dari track-track atau plugin-plugin sebelumnya gitu. Nah, di sini juga nggak terlalu ekstrim. Di sini aku attack-nya aku bikin agak lambat, jadi biar karakternya atau transiennya setiap tendangan-tendangannya itu tidak kekompres langsung. Kemudian rilisnya itu aku bikin auto, karena musiknya ada yang dinamikanya cepat, ada yang ritmenya lambat kayak gitu. Nah, rasionya aku bikin kecil aja, jadi tidak terlalu ekstrim mengkompres. Thresholdnya dan make up gainnya kita sesuaikan aja gitu. Off, on, off, on. Nah, ini jadi dia hanya mereduksi sampai di 4 dB gitu. Kalau lebih dari 4 dB itu akan terlalu kekompres, misalnya ini. Nah, jadi terlalu tertekan gitulah audionya, itu terlalu ngap-ngapan suaranya gitu. Nah, kalau di sini aku anggap udah pas. Oke, itu ya, simple kompresor ya. Kalian sudah tahu lah ya gitu. Nah, plugin terakhir, disinilah loudness-nya akan sebegitu berubahnya. Kita dengar ini waktu off. Ini setelah di-on-kan. Oke, jauh berbeda kekerasan suaranya. Disinilah tujuan terakhir untuk mencapai loudness-nya. Gitu. Jadi kita buka, di sini ada apa? Ada plugin dari DR5 lagi, yaitu kompresor One. Gitu. Jadi di sini itu memuat semuanya, teman-teman. Di sini ada EQ, di sini ada limiter, di sini ada imager, di sini ada coloring. Oke, gitu. Jadi aku ulangin lagi, sebelah kiri di sini knob 3 ini EQ, di mana ini adalah EQ high-nya, ini mid-nya, kemudian ini low-nya. Kemudian di sini ada kompresor. Oke, kompresor di sini, kemudian di sini ada imager, kemudian di sini ada limiter, kemudian di sini ada coloring, mau analognya seberapa, coloring transiennya seberapa, bass punch-nya seperti apa. Nah, kita bisa atur di satu plugin ini gitu. Nah, ini baru di sini kalau teman-teman mau mengejar loudness-nya itu di sini. Kalau aku biasanya gitu ya. Misalkan mau kecil gini, terus kita keraskan. Nah, jadi loudness-nya didapat dari sini. Kita bypass. Nah, segitu kan. Kalau di on kan. Oke. Nah, di situ. Jadi walaupun kita boost loudness-nya secara ekstrim, tapi audio kita tidak peak, tidak distorsi.
Karena apa? Karena kita tadi plugin-plugin ini kita sudah bermain rapi, tidak ekstrim, dan di plugin terakhir ini dia punya limiter juga. Jadi tidak akan audio kita itu menembus di angka 0 dB atau sampai menembus lebih dari 0 dB, yang dimana itu berarti sudah picking gitu. Nah, oke. Jadi di sini aku hanya mengatur biasanya menambah lagi atau mengurangi frekuensi-frekuensi yang mengganggu misalkan gitu. Lupakanlah semua kenangan ini, Kayaknya hilang. semua mimpi-mimpi, jangan pernah kembali dan takkan pernah kembali, dan janganlah kau pernah berikan aku. Kemudian di sini untuk ngepush ketiganya ini teman-teman. Lupakanlah semua kenangan ini, hancurkanlah semua. Nah, sekaligus kompresornya gitu. Nah, terus width di sini atau imager di sini itu secara keseluruhan. Kalau tadi kita sudah menempatkan low-nya di tengah, mid low-nya agak di tengah, kemudian high-nya ada di pinggir. Nah, di sini secara keseluruhan kita akan membuat mono atau stereonya di sini, teman-teman. Ini mono. Lupakanlah semua kenangan ini, Semakin kesini semakin stereo. semua mimpi-mimpi. Nah, semakin ke kanan semakin lebar, semakin stereo gitu. Nah, tapi ini juga aku biasanya nggak terlalu ekstrim, karena kalau terlalu lebar maka musik kita jadi nggak fokus, musiknya jadi tumpah ke samping gitu. Jadi ya nggak enak lah pokoknya gitu. Tapi kita cuman adjust sedikit aja biar tetap fokus di tengah, tapi kelebarannya kita juga dapat. Lupakanlah semua kenangan ini, hancurkanlah semua. Oke, kayak gitu. Nah, ini transient dan analog ini sekali lagi coloring gitu. Kalau teman-teman belum bisa merasakan perbedaannya, ini memang butuh jam terbang dan butuh referensi yang banyak, teman-teman gitu. Lupakanlah semua kenangan, hancurkanlah semua mimpi-mimpi, jangan pernah kembali dan takkan pernah kembali, dan janganlah kau pernah berikan aku. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang untuk pembuktian bahwa loudness-nya sudah tercapai atau belum, kita cek aja di meter sini, oke? Kita cek di sini akan menyentuh angka berapa dia. Lupakanlah semua kenangan ini, hancurkanlah semua mimpi-mimpi, jangan pernah kembali. Nah, dia sudah mencapai di angka minus 9 dB, teman-teman. Dimana itu sudah sangat keras. Oke, kalau teman-teman play musik dengan loudness minus 9 di HP itu HP-nya sudah sampai sember-sember gitu. Nah, biasanya aku membuat loudness itu ada di minus 12 paling keras, paling kecil di minus 14. Karena apa? Karena tujuanku adalah mempublish musikku di kayak di YouTube, kemudian di platform digital yang lainnya, di mana mereka punya standar loudness itu yaitu minus 12 sampai minus 16 gitu. Nah, tapi kalau minus 16 itu kecil banget, teman-teman, kecil banget. Nah, biasanya aku ambil di tengah-tengahnya di minus 14 gitu. Jadi kalau ini sampai ke minus 9, nah kita bisa kurangi lagi. Lupakanlah semua kenangan ini, hancurkanlah semua mimpi-mimpi, jangan pernah kembali dan takkan pernah kembali, dan janganlah kau pernah berikan aku. Oke, nah ini kita kalau lihat Lupakanlah semua kenangan ini, hancurkanlah semua mimpi-mimpi, jangan pernah kembali dan takkan pernah kembali. oke, loudness-nya terjaga di minus 14. Nah, itu teman-teman. Jadi konsep mastering itu jangan buru-buru untuk musikku tambah keras. Pokoknya musikku di mastering itu untuk mengeraskan. Jangan, tidak seperti itu. Tapi kita justru kontrol loudness-nya itu di tahap paling akhir. Kalau
aku sih gitu ya kalau aku. Jadi misal semua sudah rapi nih, EQ-nya sudah dapet, coloringnya sudah dapet, kompresinya sudah dapet, tinggal loudness-nya mau berapa sih kita gitu. Dengan satu plugin ini aja, TR1 ini kita sudah bebas mau dari minus 14 ini tadi yang aku capai kan. Lupakanlah semua kenangan ini. Nah, sampai mau seberapa keras sih misal Lupakanlah semua kenangan ini. Hancurkanlah semua mimpi-mimpi. Nah, sampai di angka minus 5 itu sudah ekstrim teman-teman. Minus 5, minus 6 itu bagiku sudah ekstrim masteringnya gitu. Bisa dengan plugin ini bisa, dengan tahap ini bisa gitu. Jadi kita tetap bisa mencapai loudness yang kita kejar. Misal teman-teman garap lagu rock, memang yang loudnessnya perlu keras gitu kan. Atau mau dipublish lewat CD kepingan gitu yang memang standarnya ya harus keras gitu. Nah, yaitu kejarlah dengan cara yang benar, cara yang tepat gitu. Setelah semua karakter dan EQ-nya tercapai, baru loudness-nya kita kejar gitu. Jadi mindset mastering itu bukan di loudness-nya aja gitu, tapi lebih ke merapikan, lebih merapikan lagi hasil mixingannya gitu. Oke, segitu aja teman-teman video tentang mastering kali ini gitu. Kebetulan juga ada yang tanya ini kemarin di IG di YouTube, ada yang komen gitu kan caranya mastering gitu. Sebenarnya sudah banyak aku membongkar tentang cara-cara mastering itu, tapi memang mastering itu aku biasanya beda-beda teman-teman, tidak sama, tidak selalu seperti ini, urutannya tidak seperti ini, pluginnya tidak seperti ini gitu, tapi menyesuaikan karakter yang mau didapat seperti apa gitu, kemudian jenis musiknya seperti apa kayak gitu. Nah tapi secara mindsetnya sama, mindsetnya seperti itu tadi, untuk memberi warna, coloring, memberikan karakter, kemudian merapikan frekuensinya, kemudian merapikan kompresinya, kemudian merapikan imagernya. Mau di mana nih? Imagingnya mau seperti apa? Baru yang terakhir adalah loudness gitu. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga membantu, semoga bermanfaat buat kalian. Silahkan diterapkan di setiap project kalian, dijamin project kalian menjadi lebih mantap gitu, dan tentunya berkarakter. Oke, gitu. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya dan di live selanjutnya juga teman-teman. Silahkan ikutin liveku, karena di liveku itu biasanya akan lebih mendetail teman-teman. Aku biasanya mengerjakan lebih detail di sesi live gitu. Di sana aku bisa leluasa daripada video kayak gini yang waktunya agak terbatas gitu. Oke teman-teman, see you lagi dan salam audio. Jangan lupa berkarya aja dulu.